Mitra Nakar, kali ini kita membahas tentang kebijakan penahanan ijazah pekerja di suatu perusahaan tempat dia bekerja. Dari diskusi dan wawancara dengan beberapa pekerja secara langsung, sering ditemui permasalahan ini dan kami buat kesimpulan dan contoh permasalahan dalam suatu bentuk cerita singkat sebagai berikut. Jika ada kesamaan nama, tempat kejadian, atau cerita itu adalah bentuk kebetulan semata. Saya bekerja sebagai kurir pengantar paket pada perusahaan XXX. Pada bulan Januari tahun 2017 menandatangani perjanjian kerja selama 1 tahun. Pada saat menandatangani perjanjian kerja juga disyaratkan penahanan ijazah sebagai jaminan oleh perusahaan dengan bukti tanda terima. Setiap tahun kadang saya menandatangani perjanjian kerja, kadang tidak. Perusahaan juga tidak memberikan saya salinan perjanjian kerja. Pada bulan November tahun 2024 perusahaan memberhentikan saya dengan alasan pelanggaran atas peraturan perusahaan yang saya lakukan dan merugikan perusahaan. Saya tidak mempersoalkan pemberhentian yang saya alami asalkan pihak perusahaan membayar hak-hak saya, dan yang paling penting adalah ijazah yang disimpan atau ditahan dikembalikan oleh perusahaan kepada saya, agar saya dapat kembali mencari pekerja di tempat lain. Saya berpendapat, kebijakan denda yang ditagihkan kepada saya serta perusahaan mensyaratkan akan mengembalikan ijazah apabila pembayaran denda telah lunas adalah sama saja membuat saya tidak dapat mencari pekerja di tempat lain. Apabila saya tidak memiliki pekerja, tentunya saya tidak akan mampu membayar denda yang ditagihkan oleh perusahaan. Dan tentunya saya juga tidak bisa menghidupi keluarga saya. Keadaan seperti ini sama saja secara tidak langsung memantikan kehidupan saya dan keluarga dengan saya dengan perlahan. Dari keadaan di atas saya ingin bertanya. 1. Bagaimana memperjuangkan ijazah yang ditahan sehingga dikembalikan oleh perusahaan kepada saya? 2. Upaya apa yang dapat saya lakukan jika pihak perusahaan tidak bersedia mengembalikan? 3. Apakah penahanan ijazah asli oleh perusahaan adalah pelanggaran? Dari referensi dan regulasi yang kami peroleh, dapat disimpulkan beberapa hal tentang penahanan ijazah, yaitu 1. Dasar hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 6 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang tidak mengatur tentang pelarangan atau membolehkan tentang penahanan ijazah pekerja. Tidak adanya larangan dalam peraturan perundangan ketenagakerjaan menyebabkan kebijakan penahanan ijazah menjadi salah satu kebijakan yang dibuat oleh suatu perusahaan. Beberapa alasan yang dijadikan untuk membuat kebijakan penahanan ijazah oleh perusahaan, yaitu sebagai jaminan bagi perusahaan, pekerja tidak berhenti bekerja semau hatinya saja. Sebagai antisipasi pekerja melakukan tindakan yang merugikan perusahaan baik material maupun non-material, sehingga perusahaan mempunyai pegangan atau jaminan. Pekerja tersebut bertanggung jawab membayar ganti kerugian atau denda dengan ketentuan ijazah yang ditahan oleh perusahaan akan dikembalikan apabila pekerja sudah membayar kerugian yang dialami perusahaan. Untuk menjaga kepatuhan dan loyalitas pekerja kepada pihak perusahaan, sehingga pekerja tidak berbuat hal-hal yang merugikan pihak perusahaan. Dan alasan lainnya. 2. Akibat bagi pekerja. Terhadap pekerja yang mengalami keadaan penahanan ijazah berkemungkinan dapat berakibat sebagai berikut. Berhati-hati dalam melaksanakan pekerjaan. Patuh dan loyal terhadap perusahaan. Tidak berbuat hal-hal yang merugikan perusahaan. Pekerja menjadi terbatas untuk mencari pekerjaan yang dianggap lebih baik. Ketika terjadi PHK karena alasan kesalahan pekerja merugikan perusahaan, namun pekerja tidak mampu membayar kerugian denda akibat kesalahan tersebut, maka pekerja akan berada pada kondisi memprihatinkan, di mana satu sisi mesti membayar denda di sisi lain untuk membayar denda mesti dengan uang yang diperoleh dengan bekerja. Sedangkan, bagaimana pekerja tersebut akan memperoleh pekerjaan sedangkan ijazahnya ditahan oleh perusahaan?
Karena ketika pekerja ingin mencari pekerjaan baru dan untuk melamar pekerjaan membutuhkan ijazah, sedangkan perusahaan tidak mau mengembalikan ijazah sebelum pekerja membayar lunas denda kerugian perusahaan. Ada kalanya pekerja tidak memperoleh hak-hak pesangon dan hak lainnya dengan alasan hak pesangon dan hak lainnya yang seharusnya menjadi hak pekerja tidak diterima oleh pekerja digunakan untuk membayar denda akibat kesalahan pekerja yang dianggap merugikan perusahaan. 3 hal yang mesti diperhatikan dalam kebijakan penahanan ijazah. Kebijakan penahanan ijazah diatur dalam peraturan perusahaan. Penahanan ijazah diatur dalam perjanjian kerja. Pekerja memiliki bukti serah terima ijazah yang ditahan oleh perusahaan. Penahanan ijazah dengan alasan yang jelas. Masa berlaku ditahannya ijazah. Kesediaan menerima ijazah ditahan atau tidak bersedia. Perhatikan dan pastikan syarat-syarat tentang pengembalian ijazah oleh pihak perusahaan. Apakah pengembalian ijazah akan terkendala dengan denda atau ganti kerugian karena persoalan dan keadaan tertentu yang ditetapkan oleh perusahaan. Berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum menerima pekerjaan di perusahaan yang memberlakukan kebijakan demikian. 4. Mengatasi permasalahan apabila pekerja mengalami kendala meminta pengembalian ijazah. Mengajukan perundingan bipartit kepada perusahaan. Melapor ke instansi ketenagakerjaan bidang pengawasan KA Tenaga Kerja AIL. Melapor ke Komnas HAM apabila penahanan ijazah berdampak terhadap pekerja tidak memperoleh hak-hak kebebasan memilih pekerjaan yang disukainya dan syarat-syarat kerja yang adil. Contoh surat perundingan bipartit dan pelaporan ke instansi tersebut dapat didownload pada link yang ada di deskripsi. Jika mitra naker mengajukan pertanyaan, dapat disampaikan melalui kolom komentar. Kesediaannya klik subscribe dan share. Untuk kemajuan channel ini semoga bermanfaat. Bagi yang membutuhkan, kami mengucapkan terima kasih.